Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anissa dengan NPM terakhir 177 di kelas pelanggaran perusahaan L012. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis peramalan penjualan di PT Eka Dharma International Tbk atau biasa disebut dengan EKAT. Sebagai informasi, EKAT ini adalah market leader melalui brand Daimaru yang memasok kebutuhan logistik dan manufaktur nasional sejak tahun 1981. Analisis ini didasarkan pada data penjualan selama 12 kuartal terakhir. Jika kita perhatikan pada grafik tangan bebas atau freehand method, terlihat bahwa pergerakan penjualan itu cenderung fluktuatif, namun memiliki pola yang mulai melandai di periode akhir. Untuk hasil yang lebih presisi dan sistematis, saya menggunakan metode least square di mana X sama dengan 0. Dari perhitungan didapatkan nilai rata-rata A yaitu sebesar 132 miliar 342 juta 319.406 rupiah. Sedangkan di B itu nilainya minus yaitu 155 juta 777.876 rupiah. Hal ini menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan 132 miliar 342 juta 319.406 dikurangi 155 juta 777.876 X yang menandakan adanya tren penurunan rata-rata di setiap kuartalnya. Berdasarkan persamaan tersebut, proyeksi penjualan untuk kuartal 4 di tahun 2025 yaitu sebesar 130 miliar sekian. Dan bergerak ke tahun 2026, saya telah meramalkan penjualan dari kuartal 1 hingga kuartal 4 atau tahunan, di mana hasil akumulasi total ramalan penjualan PT Eka di tahun 2026 itu diprediksi sebesar 518 miliar 153 juta 270.550 rupiah, yang dimana ini lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 523 miliar 427 juta 243.779 rupiah. Nah, mengapa tren ini menurun? Secara eksternal, PT EKAT ini sedang mengalami kenaikan harga bahan baku. Bahan baku ini didapat dari minyak bumi impor, yang dimana sekarang itu terjadi perseteruan antara Amerika dan Iran, sehingga harga kenaikan ini pun terlalu pesat. Dan juga adanya produk lakban impor murah yang diekspor dari Cina. Dan yang kedua yaitu karena adanya kedua faktor ini, maka stok persediaan itu cenderung rendah untuk menunjukkan efisiensi modal kerja agar stok persediaan tidak terlalu banyak. Dari faktor eksternal dan internal, maka kita mendapatkan pandangan bahwasannya Daimaru itu sedang mengalami kejenuhan pasar, di mana ini merupakan early warning system bagi perusahaan maupun bagi manajemen untuk mengantisipasi bagaimana untuk bisnis di tahun depan. Karena itu saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah lean manufacturing dan just in time, yaitu produksi sesuai ramalan, yaitu 518 miliar. Yang kedua, green product line, yaitu lakban kertas atau ramah lingkungan, di mana sekarang sedang marak-maraknya perusahaan mengusung sustainability. Dan yang ketiga adalah B2B customization, yaitu kontrak eksklusif dengan kurir besar. Pada kesimpulannya, bahwasannya strategi adaptif itu sangat diperlukan agar PT EKAT ini tetap memimpin pasar di tahun-tahun mendatang. Sekian presentasi dari saya. Ada atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas Pak Dimas atas arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.